Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini ada di channel akan sharing ke teman-teman tentang 7 efek desain keren yang biasanya nih dibuat di aplikasi desain yang di PC ya, seperti Adobe atau Corel dan lain sebagainya. Nah, kali ini teman-teman bisa membuat efek keren ini hanya menggunakan Canva. Apa aja efeknya? Ada glass morphism, ini seperti ada efek-efek kaca, ada double exposure, biasanya di Snapseed ya, lalu ada scrolling, bisa untuk testimoni, lalu blur background, jadi ada gambar tapi backgroundnya blur. Lalu ada splash color, ini saya biasa gunain di Snapseed, tapi di Canva juga bisa. Lalu bisa efek typewriter, jadi nanti hurufnya keluar satu persatu. Dan yang terakhir ada counting down, jadi seperti untuk memulai suatu film ya, ada hitung mundur gitu ya. Oke, penasaran kan caranya teman-teman? Yuk simak videonya dari awal sampai akhir, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai yang pertama untuk membuat scrolling efek ya. Seperti biasa, teman-teman buka Canva. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat kontennya. Konten apa yang nantinya akan kita berikan efek scrolling. Ya, di sini saya akan menggunakan kanvas untuk ukuran presentasi. Teman-teman bisa langsung pilih ya di template-nya, di ukuran size yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung edit ya, isi kontennya apa. Ini saya hanya menggunakan template karena kita hanya bikin contoh aja ya. Yang penting teman-teman harus tahu ukuran, kita menentukan ukuran size lembar kerjanya itu disesuaikan dengan nanti frames yang akan kita gunakan. Karena ini nanti framenya akan PC, jadi saya gunakan yang presentasi ya, jadi disesuaikan karena nanti akan kepotong kalau nggak sesuai ukuran bentuk framenya dengan size kontennya gitu ya. Oke, setelah selesai, ini tadi kan presentasi ya, saya save dalam PDF print. Oke, kita pilih beberapa lembar aja karena ini hanya contoh. Oke, setelah selesai dipilih, ini minimal 10 lembar ya teman-teman, karena kan mau scroll ya. Kalau lembarnya terlalu sedikit nanti efek scrollnya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau bisa minimal 10 lembar. Nah, setelah tampilan seperti ini, teman-teman klik download ya. Nah, untuk kontennya udah selesai. Ini hanya contoh ya, sekali lagi. Jadi teman-teman sesuaikan dengan apa yang mau teman-teman tampilkan dan diberikan efek scrolling efeknya ya. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya, kita akan lihat hasil yang sudah kita save tadi. Ini kelihatan ya, langsung kita klik double, kita masuk ke PDF. Nah, ini kan tampilannya gini ya. Nah, saat ini kita akan recording. Kalau saya pada tutorial ini saya menggunakan recording bawaan dari Samsungnya ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan gadget teman-teman. Nah, biasanya sih pasti ada ya untuk recording. Nah, setelah teman-teman recording nanti, teman-teman akan masukkan ke dalam frames itu ya. Oke. Nah, saat nge-record itu teman-teman scroll dari lembar pertama ke terakhir gitu ya, scrollnya pelan-pelan atau mau bolak-balik, jadi kelihatan scrollingnya karena nanti scrolling inilah yang akan kita masukkan ke dalam frame tadi dan harus kelihatan sih proses scrollingnya, jadi kelihatan efeknya ya. Nah, selanjutnya kita persiapkan lembar di mana tadi seperti yang saya jelaskan di awal, video recording kita akan masukkan ke dalam frame-nya. Oke, ini seleranya tergantung teman-teman sendiri. Ini akan saya percepat. Nanti untuk video hasil recording teman-teman silahkan upload ya. Kalau untuk Canva web silahkan upload di menu upload, upload media. Nanti hasilnya akan tersimpan di upload media bagian video. Ini ada image, video. Nah, teman-teman pilih video ya. Setelah videonya terupload, ini kelihatan ya, tinggal teman-teman tadi klik pada frame, lalu replace, pilih video. Nah, ini teman-teman bisa klik double pada frames, ini bisa zoom in, zoom out ya, jadi bagian pinggirnya kepotong. Nah, ini lihat ya teman-teman scrollnya ke atas,
videonya berjalan ya, kelihatan. Terus pelan-pelan atau mau balik lagi gitu ya. Jadi kelihatan bahwa ada proses menggeser dari satu slide ke slide lain. Oke, untuk tahapan editing elemen dan lain sebagainya ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, akan saya percepat. Yang penting teknik untuk membuat scrolling efeknya udah tahu. Untuk selanjutnya, efek scrolling ini bukan hanya untuk presentasi bisa, tapi juga untuk testimoni ya biasanya. Kalau misalnya ada grup kita proses jualan di mana dalam beberapa menit aja itu udah laku gitu misalnya ya, udah laku berapa pieces. Nah, itu kita bisa screen recording lalu kita tampilkan testimoni atau apa ya seperti yang saya jelasin tadi, itu bisa ditampilkan di dalam frame. Nah, contoh kedua ini saya akan gunakan salah satu contoh chit chat di grup kelas belajar yang saya buka bersama teman saya. Di sini nanti akan saya screen recording percakapannya di sana. Nanti baru kita masukkan ke dalam frame berbentuk foto ya. Oke. Caranya sama seperti tadi, teman-teman buka dulu chatnya atau tadi presentasinya, teman-teman buka, lalu teman-teman recording menggunakan aplikasi bawaan yang ada di handphone atau aplikasi pihak ketiga, boleh ya. Oke, ini akan saya percepat, kita akan fokus kepada prosesnya ya. Oke, chatnya sudah kita record, tahapannya sama, teman-teman klik double pada frame, lalu teman-teman replace dengan video recording. Nah, ini ya prosesnya seperti ini, scrollnya pelan-pelan karena misalnya harus biar chatnya bisa dibaca gitu ya. Nah, seperti ini tinggal teman-teman zoom sesuaikan dengan ukuran frame handphonenya. Oke, sederhana ya, pokoknya sederhana tapi ini bisa menambah amunisi untuk konten teman-teman posting di Instagram ya, untuk all shop teman-teman. Baik, itu yang scrolling effect. Efek selanjutnya akan kita jelaskan adalah efek blur pada background ya. Nah, caranya pertama teman-teman pilih lembar kerja, lalu teman-teman pilih gambar mana yang akan dijadikan backgroundnya ya, dan ada objeknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa untuk blur efek ini ada satu objek besar yang kelihatan ya. Jadi bukan beberapa gambar buah yang bertumpuk lalu kita susah memisahkan satu buah yang akan jadi objek utamanya dan selebihnya itu blur. Nah, jadi seperti ini mobil. Ini teman-teman save dulu setelah teman-teman masukkan background ini ke kanvas teman-teman. Setelah teman-teman save, ini teman-teman harus menggunakan aplikasi pihak ketiga ya untuk menghapus backgroundnya. Atau kalau untuk hapus background itu teman-teman bisa juga gunakan remove.bg di website. Nah, setelah teman-teman hapus backgroundnya, teman-teman tinggal upload. Kalau ke Canva web tinggal teman-teman upload, lalu upload tinggal teman-teman masukkan ke lembar kerja teman-teman yang tadi ya. Jadi nanti akan ada dua gambar. Satu gambar itu gambar yang utuh yang awal teman-teman masukkan tadi yang ada backgroundnya, dan satu gambar itu tidak ada backgroundnya lagi yang sudah kita hapus backgroundnya. Oke, ini tinggal diklik, kita tambahkan ke lembar kerja kita. Kelihatan ya ada dua gambar mobil. Oke, yang gambar pertama yang di belakang jadi background itu teman-teman klik adjust. Setelah klik gambar, di sini teman-teman tinggal atur blurnya, mau seberapa blur backgroundnya, atau mau diganti juga brightening-nya atau saturasinya, terserah. Tapi di sini kita karena efek blur kita hanya mengatur blurnya saja. Oke. Lalu foto yang sudah nggak ada backgroundnya tinggal teman-teman atur di atas, pas posisinya di atas objek yang tadi yang dijadiin background. Oke, sekarang sudah kelihatan ya backgroundnya blur, sedangkan objeknya yang fokus di tengah itu nggak blur sama sekali ya. Oke, ini untuk efek yang kedua, blur background. Semoga mudah dimengerti ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke efek yang ketiga. Efek yang ketiga ini ada splash color. Jadi splash color ini kalau sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton videonya, saya pernah buat cara membuat efek splash color di Snapseed ya. Di Snapseed itu juga aplikasi. Jadi ini biasanya digunakan di Photoshop dan aplikasi untuk editing yang lain yang udah tingkat tinggi ya di PC gitu ya. Nah, ternyata ini juga bisa teman-teman lakukan di Canva.
Nah, caranya gimana? Pertama, kalau bisa sih teman-teman pilih itu gambar, kalau gambar produk juga nggak apa-apa sih. Kalau yang berwarna itu jadi lebih bagus ya. Nanti warna yang kita tonjolkan ada dua objek, misalnya satu warna merah, satu kuning gitu ya. Nah, tapi kalau hanya mau fokus ke satu objek juga bisa. Jadi ada satu foto, misalnya foto produk teman-teman mau fokus ke produk teman-teman. Jadi hanya satu produk yang ada warna, selebihnya putih ya, splash color gitu. Selebih warnanya yang lain putih, ada satu yang berwarna. Nah, ini kan ada foto payung ya, saya ambil fotonya di Canva. Nanti semua payung ini akan jadi hitam putih dan hanya satu payung yang jadi berwarna, yang punya warna. Caranya sama, setelah teman-teman tambahkan di lembar kerja, gambar yang tadi teman-teman save. Setelah teman-teman save, teman-teman hapus gambar yang lain, sisakan satu payung aja. Kalau foto produk teman-teman hapus gambar yang lain, lalu sisakan produk teman-teman aja ya. Oke, kita masukkan gambar yang sudah dihapus backgroundnya ke lembar kita tadi yang sudah ada gambar payung. Nah, ini hanya payung yang oranye ini ya yang kita sisain. Nah, teman-teman klik pada backgroundnya, foto payung keseluruhan, lalu kita masih main di adjust, teman-teman atur saturasinya min 100 ya, terserah teman-teman sih mau hitam putihnya seberapa, tinggal teman-teman atur brightness-nya kalau mau sedikit terang, lalu kontrasnya kalau mau lebih gelap lagi ya. Nah, ini udah cukup ya saya rasa. Lalu atur foto gambar payung yang udah nggak ada backgroundnya, posisikan tepat di atas payung yang kita nggak hapus tadi ya. Nah, ini payung yang oranye kita posisikan tepat di sana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mau fokusnya ke beberapa objek dan objeknya juga berwarna, teman-teman bisa beberapa payung, misalnya ada payung satu lagi warna hijau gitu ya, jadi warnanya kelihatan ada beberapa warna. Tapi kalau hanya mau fokus ke produk teman-teman bisa hapus objek yang lain seperti yang saya jelasin tadi dan sisakan produk teman-teman aja yang berwarna gitu ya. Oke, itu tutorial ketiga efeknya. Untuk efek yang keempat, kita akan jelasin typewriter efek ya. Jadi teman-teman siapkan satu lembar kerja. Ini saya gunakan ukuran Instagram sama 180x180. Lalu kita ketik sebuah teks, karena ini efeknya typewriter, jadi saya tulis aja typewriter ya. Nah, biar kesan apa ya, mesin ketik ya, kalau bahasa Indonesia mesin ketiknya itu mesin tik gitu ya, kelihatan. Jadi di sini saya akan ganti fontnya menjadi font typewriter yang kelihatan jadul gitu ya. Ini fontnya terserah siapa aja, karena yang penting kan efeknya ya. Tapi ini karena biar menimbulkan kesan typewriternya lebih kuat, jadi saya ganti menjadi font true typewriter ya, typewriter. Oke, ini udah cukup. Nanti tulisan ini akan kita buat. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, kuncinya efek typewriter ini adalah teman-teman buat satu persatu hurufnya, ditambahkan sedikit demi sedikit, satu demi satu. Nah, dan di belakang huruf teman-teman tambahkan apa ya, ini seperti garis. Biasanya di keypad itu ada ya, di apa ya namanya, keyboard ya, kalau di PC itu ada. Nah, sebelum teman-teman gandakan, yang terpenting adalah teman-teman mengatur timingnya. Caranya klik pada background, atur timingnya menjadi 0,3 second. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, gunakan 0,3 second. Karena biar nanti efeknya itu kelihatan apa ya, nggak terlalu lama gitu ya, jadi nggak kaku dan kelihatan benar-benar seperti typewriter. Oke, setelah selesai, itu teman-teman tinggal gandakan. Caranya sama ya, mungkin yang sering ngikutin video udah tahu. Klik titik 3 di bagian atas, lalu teman-teman pilih dua kertas bertumpuk dan ada tanda plus ya. Ingat ya, untuk timingnya harus teman-teman ganti di awal, karena nanti saat teman-teman copy itu semuanya udah keganti, jadi nggak perlu ganti satu persatu. Oke, ingat untuk typewriter teman-teman tambahkan hurufnya satu persatu di setiap halaman. Misalnya halaman pertama itu huruf T, halaman kedua udah ada T dan Y, halaman 3 udah ada T, Y, dan P gitu ya, ditambah satu persatu. Oke ya, dan garis yang di belakang tulisan itu usahakan selalu ada. Karena kan seperti mesin ketik itu kan ada yang garis ya, garis penambahan hurufnya. Nah, jadi biar kelihatan lebih real ya. Oke, ini teman-teman buat sesuai dengan tulisan yang mau teman-teman buat ya. Jadi nanti halamannya
jumlahnya sama dengan huruf yang mau teman-teman buat efek typewriter. Oke, ini akan saya percepat. Efek typewriter ini juga bagus kalau teman-teman bikin untuk intro video ya, gitu ya. Oke, jika sudah selesai, udah cukup berapa slide sesuai dengan tulisannya, yang harus teman-teman lakukan adalah di save. Ingat, save-nya itu dalam format MP4 video ya, ganti dulu jangan PNG karena biasanya otomatis masih PNG ya. Nah, teman-teman klik all page, lalu klik download ya. Oke, setelah di-download nanti ini baru kita lihat bagaimana videonya terbentuk ya. Oke, udah di-save, kita tinggal buka videonya. Oke, kita play ya. Ini dia. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman, dia keluar satu persatu seperti mesin ketik ya. Oke, ini efek yang keberapa ya? Kelima ya kalau nggak salah. Lalu efek selanjutnya adalah efek counting down. Ini sama. Jadi typewriter ini sama seperti stop motion ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, video tangkap gambar, video stop motion. Jadi kita buat beberapa slide nanti yang akan jadi video. Jadi perpindahannya semakin cepat waktunya, jadi perpindahannya juga akan semakin cepat, akan semakin halus. Oke, untuk video selanjutnya itu cutting down. Dia akan sama seperti typewriter, nanti ada beberapa halaman. Kalau counting down ini hitung mundur ya. Jadi teman-teman tinggal buat dari angka berapa boleh. Di sini slide pertama saya buat dari angka 5 aja. Lalu nanti kita copy, ingat copy-nya titik 3 di kanan atas. Copy-nya itu klik 2 kertas bertumpuk dan tanda plus. Nah, kalau untuk counting down itu waktunya 1 second aja cukup ya. Kalau untuk typewriter tadi 0,3 ya. Kalau ini nggak usah terlalu cepat ya. Oke, tinggal teman-teman copy biar fontnya sama, 2 kertas bertumpuk dan ada tanda plus, tinggal teman-teman ganti hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ini bisa teman-teman tambahkan elemen lain, misalnya stiker yang berputar diletakkan di belakangnya ya, supaya lebih kelihatan dramatis perubahannya. Itu boleh banget. Ini yang penting tekniknya seperti ini ya. Nah, ini sama setelah kita buat hitungan mundur, teman-teman download. Ingat downloadnya dalam bentuk MP4 ya, karena dia ini kan video. Setelah kita download, kita save, nanti kita lihat ini ya, kita play videonya. Oke, kita save ya. Baik, ini kita lihat 5, 4, 3, 2, 1. Baik, counting down udah. Efek selanjutnya yang akan kita jelasin itu ada glass morphism. Jadi glass morphism ini efek kaca, seperti ada lapisan kaca gitu ya di beberapa bagian aja. Sekarang lagi tren karena biasanya digunakan di desain UI. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah buka lembar kerja, lalu ganti backgroundnya menjadi background apa aja yang mau teman-teman buat. Nah, di sini saya gunakan background ini. Lalu teman-teman klik tanda plus, pilih elemen. Setelah pilih elemen, teman-teman pilih frames. Di sana teman-teman tinggal pilih bentuk apa aja. Di sini saya gunakan bentuk persegi panjang ya. Nah, setelah teman-teman memasukkan frame, gambar di dalam frame teman-teman ganti, klik pada gambar, klik replace. Nah, lalu replace dengan foto yang sama dengan background yang kita gunakan. Nah, untuk zoom in zoom out, teman-teman klik double, lalu teman-teman sesuaikan ukurannya dengan background yang di belakang. Caranya posisikan aja pojok-pojoknya ya, atau teman-teman lihat tuh gambar ombaknya gitu ya. Pokoknya sesuaikan objek yang di belakang itu sama posisinya, berada di atasnya persis gitu ya. Setelah pas sama persis posisinya, ini akan saya percepat karena ini lumayan butuh waktu untuk ngepasinnya supaya gambarnya itu lebih terlihat real ya. Oke, nanti setelah gambarnya pas gitu ya, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat gambar pada frames yang kecil itu menjadi blur. Caranya gimana? Teman-teman klik pada frame tadi. Oke, teman-teman klik, lalu teman-teman pilih adjust ya di bagian bawah. Lalu teman-teman atur blurnya itu jadi 25 ya, 25 cukup ya untuk memberikan efek blurnya. Oke, setelah di blur,
Nah, teman-teman copy shapes ini tadi, di copy, lalu kopiannya itu teman-teman atur transparansinya menjadi 10. Ini untuk biar efek gelasnya lebih kentara ya, dan dengan backgroundnya juga kelihatan perbedaannya. Ini semoga bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, udah kelihatan. Nah, biasanya di atasnya itu kita bisa menambahkan teks apa aja, teks atau elemen lain untuk tambahan. Simple ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman gunakan untuk bikin flyer, poster, ini akan lebih cantik deh. Oke, ini untuk efek efek glass ya, maksudnya glass morphism. Selanjutnya, efek yang akan kita jelasin di sini adalah efek double exposure ya. Nah, kalau saya sebelumnya biasanya ngebuat efek double exposure ini di Snapseed ya, aplikasi juga di handphone. Nah, nanti biasanya akan ada 2 gambar yang menyatu gitu ya. Nah, kalau di Canva kita juga bisa buat nih efek double exposure, tapi seperti tadi kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menghapus bagian yang akan kita hilangkan gitu ya. Kalau kita gunakan remove.bg atau remove background pada Canva, saya ragu nih bisa, karena saya nggak punya Canva Pro ya. Jadi kayaknya kalau remove.bg nih dia akan menghapus yang terdetek sebagai background, tapi nggak bagian yang benar-benar kita butuhkan, seperti splash color. Kita kan bukan mau meremove background aja ya, tapi semua objek selain satu objek. Jadi itu nggak bisa menggunakan remove.bg. Nah, jadi di sini kalau menurut saya teman-teman harus gunakan background eraser ya. Pokoknya nanti ada aplikasinya, tinggal teman-teman download di Play Store. Oke, untuk double exposure kali ini kita akan menggunakan gambar rumah. Nah, ini tinggal teman-teman cari aja di Canva. Nah, gambar rumahnya itu cari di elemen. Ini misalnya rumah ini ya, ini contoh. Nah, karena kita kan akan menghapus bagian dalam rumahnya dan kita sisakan background putihnya ya. Ini backgroundnya boleh warna apa aja. Ini kita ganti warna rumahnya jadi hitam semuanya. Ya, ingat pilih elemen yang bisa diganti warnanya jadi hitam ya, biar nggak susah kita ganti ke desktop side dulu, mau ganti duotone dulu gitu ya. Pokoknya gunakan elemen yang bisa diganti warnanya. Setelah diganti warnanya, teman-teman hapus bagian hitamnya, bagian hitam rumahnya, lalu teman-teman upload ke Canva. Setelah upload ke Canva, teman-teman masukkan ke lembar kerjaan tadi. Sebelum teman-teman masukkan lembar kerjaan tadi, teman-teman ganti dulu ya background pada lembar kerjanya. Di sini saya menggunakan background hutan pinus. Karena saya mau membuat background ini jadi hitam putih, saya klik lagi aja, saya ganti kontras dan saturasinya ya. Jadi warnanya jadi hitam putih. Oke, ini tergantung teman-teman ya. Lalu kita letakkan gambar rumah yang sudah kita hapus tadi di atasnya. Oke, tinggal kita cari posisinya, bagian gambar mana yang mau kita gunakan. Di sini saya mau gunakan ke arah agak ke atas, jadi karena bagian atasnya nanti kalau bisa warna bagian atas dan warna background itu hampir sama. Jadi dia akan benar-benar seakan-akan hilang bagian atasnya nanti ya. Nah, ini bisa kita atur lagi brightness-nya nanti sehingga transisi antara gambar rumah dan gambar background-nya lebih smooth ya. Nah, oke, untuk gambar rumah misalnya sudah selesai. Lalu kita tambahkan elemen lain. Ini saya tambahkan burung supaya kelihatan burungnya berterbangan dari hutannya. Karena kita mau bikin perspektif, jadi kita bikin burungnya mengecil, semakin mengecil ke arah atas. Jadi kesannya semakin jauh. Oke, tahapan ini akan saya percepat. Lalu di bagian bawah untuk transisi antara rumah dengan backgroundnya, saya akan memberikan elemen tambahan hutan pohon pinus di bagian bawahnya, dan warnanya saya ganti dengan warna background ya, jadi sama. Jadi transisi antara gambar rumah dengan warna background itu akan lebih smooth ya. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja elemen yang digunakan itu apa sesuai dengan gambar yang teman-teman gunakan. Karena ini saya hutan pinus, jadi saya gunakan hutannya ya. Ini hutan pinus apa cemara saya kurang tahu, pokoknya pohon ya, saya letakkan pohon di bagian bawah. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman atur sehingga posisinya lebih kelihatan natural ya. Oke, di sini untuk double exposure ini biasanya orang-orang memang menggunakan warna backgroundnya putih ya teman-teman, agar mudah untuk memberikan transisi antara bagian atas foto dengan background sehingga jadi kelihatan benar-benar hilang gitu ya. Benar-benar nggak ada kelihatan, nggak ada batas, jadi dia benar-benar menyatu.
Oke ya, ini double exposure. Tahapannya udah jelas ya, menggunakan gambar yang kita hilangkan. Jadi kalau pada splash color, tadi remove blur background, itu kan backgroundnya yang hilang ya. Tapi kalau pada double exposure, itu objeknya yang kita hilangkan gambarnya. Oke, ini dia hasil akhirnya. Gambar rumah yang di dalamnya ada gambar hutan dengan tambahan elemen burung di atas dan pohon di bagian bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia tutorial kita kali ini menjelaskan 7 efek desain yang keren yang bisa juga kita buat di Canva. Oke, terima kasih. Kalau ada yang belum mengerti, nggak apa-apa, tinggalkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin besar channelnya dan makin semangat buatin teman-teman tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.